Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun satu Nusantara. Oke orang semua, sekarang saya berada di outdoor, di tengah-tengah sawah. Kat belakang saya sawah ya, pemandangannya sejuk. Akan tetapi ya, ini sudah dibabat, sudah dipotong. Jadi sedikit kurang cantik lah. Kalau misalkan masih ada padi-padinya hijau-hijau kan cantik ya. Tapi nampaknya sedang dalam penanaman ini. Wah, ini ibaratnya mengfreshkan otak kan kawan ya. Hari-hari jumpa motor, kereta, asap sana sini. Sekarang di tengah-tengah sawah. Oh, sejuk kawan-kawan ya. Oke, kawan-kawan, sekarang saya bersama dia lagi ya. Nih adik saya, namanya Safiatun. Bagi yang belum kenal ya, dia kerja di kilang dan kuliah juga hebat. Dan dia kalau pergi balik itu pakai basikal atau sepeda. Salut, tapi nggak malu loh. Anak-anak sekarang, gadis-gadis sekarang boro-boro. Malu pasti kan pakai basikal, mesti naknya pakai kereta, pakai motor ya kan, tanah pakai basikal. Tapi alhamdulillah dia tidak gengsi, tidak malu. Buat apa malu ya kan, emangnya kita mencuri, betul nggak? Iya. Oke teman-teman, sesuai judul atau tajuk mesti dari korang semua sudah tahu kawan-kawan ya. Berapa hari ini sangat panas karena Malaysia mengusir kedutaan besar Korea Utara dari Malaysia. Karena ya Malaysia mengekstradisi warga Korea Utara ke Amerika, dan dari situ Korut itu marah. Harusnya ya menurut saya pemerintah Korut itu salah. Karena kenapa ya? Yang salah itu rakyatnya. Kenapa dia ikut ngambek, ikut marah? Why man, itu tidak dewasa. Ya betul nggak? Jadi ceritanya gini ya, ada warga Korut itu ya diekstradisi karena melakukan kejahatan, kalau nggak salah itu pencucian uang kalau tak silap, ke Amerika. Nah dari situ Korea Utara itu marah, kecewa sama Malaysia dan memutuskan hubungan diplomasi. Paham? Nah nggak dewasa ya, yang salah itu warganya. Kenapa harus mengambek ya, harus marah ya. Dan Korea Utara juga salah ya, karena melindungi penjahat. Jelas-jelas itu warganya penjahat ya, kenapa dilindungi ya? Salah itu. Bahkan itu beritanya udah diberitakan di beberapa media Indonesia dan televisi Indonesia ya. Saya baca-baca komenan netizennya, alhamdulillah banyak yang positif ya. Ini salah satunya kawan-kawan ya. Kita baca-baca, coba bacain netizennya ya. Alhamdulillah banyak yang positif. Saya cuman mendoakan yang terbaik, terutama kepada negeri jiran. Bagaimana Malaysia tetap rumpun Indonesia. Nah, alhamdulillah banyak yang positif ya. Terus, dua negara yang berani kalau penjabat Indonesia berani sama rakyatnya. Betul-betul, saya salut saya sama Malaysia ya. Malaysia berani loh kawan-kawan mengusir kedutaan besar Korea Utara. Tidak takut sama Korea, bahkan Korea sudah mengancam ya. Bahkan terjadi apa-apa dengan Malaysia, jangan takut. Ya jangan takut, itu hanya ancaman doang. Korea Utara mah punya rudal secanggih apapun tetap aja gagal. Kemarin aja uji coba selalu gagal ya. Memang pernah uji coba melintas ke itu ya, ke langitnya Jepun ya. Tapi kan teman-teman itu tidak, ibaratnya tidak sedahsyat Amerika teman-teman. Jangan takut, insya Allah bila ada apa-apa dengan Malaysia, Indonesia, terutama England itu. Malaysia itu kan masuk salah satu negara jajahan Inggris kalau salah. Ada berapa negara itu, termasuk itu New Zealand kalau tak silap. Jadi bila ada apa-apa dengan Malaysia, negara ini turun, termasuk England. Jangan takut, banyak yang menyokong termasuk Indonesia. Yang tidak menyokong itu netizen Indonesia ya, yang tidak menyokong. Tapi kalau pemerintahnya oke, salut. Jokowi sama Tan Sri Muhyiddin Yassin dan pemerintah Malaysia itu the best, erat sekali ya. Oke lanjutkan nih. Paspor. Nih baca. Paspor Malaysia akan ada dua negara yang putus hubungan. Satu Israel, dua Korea Utara.
Gak apa-apa, bagus malahan ya. Israel kok putus kok kecewa. Bagus kalau putus, justru bahagia ya. Buat apa kita sesali ya negara-negara yang ibaratnya tidak berpengaruh ya sama ekonomi kita, teman-teman, betul gak? Kecuali kita putus hubungan dengan Arab Saudi, itu baru masalah, nggak bisa umroh, haji. Nah, kalau sama negara Israel, apalagi negara Zionis macam ini ya, harusnya dimusuhi, putus juga, alhamdulillah. Udah kurang matang nih kawan-kawan ya. Terus ini Tanah Borneo komen juga, salut sama negara tetangga ini, berani memperjuangkan harga diri bangsa dan negaranya. Oh, banyak yang positif. Saya suka dan bahagia sekali. Betul-betul Malaysia itu berani kawan-kawan, tidak takut loh. Kalau Indonesia entah apa yang terjadi kalau misalkan posisi Indonesia macam itu kawan-kawan ya. Mungkin Bapak Presiden Jokowi bahkan luluh ya, bakalan tidak tega. Menurut saya tidak akan seberani Malaysia menurut saya yakin. Terus nih next netizen selanjutnya. Salut Malaysia berani mengambil keputusan. Alhamdulillah teman-teman, banyak yang positif yang komennya di sini teman-teman. Tapi tadi saya terjumpa ada pula yang komenan netizen itu yang negatif, yang ibaratnya bahagia nanti Malaysia bisa diserang sama Korea Utara segala macam. Itu hanya sedikit kawan-kawan ya. Itu mentality low class itu, budak-budak macam itu ya, netizen macam itu. Kebanyakan itu positif. Alhamdulillah ya, menyokong. Dalam hal politik insya Allah Malaysia Indonesia itu damai ya. Tapi kalau dalam hal bola, budaya agak selek. Oke, selanjutnya nih. Kasihan para petinggi yang udah hidup senang di Malaysia kembali ke habitatnya. Habitatnya. Banyak hewan lucu juga nih komentar para netizen ya. Tapi alhamdulillah positif kan ya. Oke teman-teman, kebetulan teman-teman ya, sebelum kita lanjutkan, saya terjumpa videonya kawan-kawan ya. Nih, para duta besar Korea Utara meninggalkan Malaysia kawan-kawan ya. Nah, ini staf kedutaan besar Korea tinggalkan Malaysia. Ini detik-detik staf kedutaan Korea Utara tinggalkan Malaysia. Keluarnya perwakilan Korut dari Malaysia. Iya. Setelah Korut memutuskan hubungan diplomatik. Korut memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Karena ada warganya diekstradisi ke Amerika Serikat. Gila. Setelah Korut mengumumkan langkah tersebut, Malaysia meminta seluruh diplomat dan Korut keluar dari Malaysia dalam waktu 48 jam. 2 hari 2 malam. FIE Malaysia dan Korea sudah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun berapa nih? 73. Sejak 1973. Coba, udah lama banget teman-teman ya, udah berpuluh-puluh tahun. Alangkah Kim Jong Un itu gila ke apa ya. Hubungan sudah lama loh, gara-gara masyarakatnya ada yang berulah, 1 orang 1 biji mau diekstradisi ya ke negara Amerika Serikat karena menurut Korea Utara negara Amerika Serikat itu musuh bebuyutan dia. Melebar-lebar, salah ya. Tapi lihatlah dari raut mukanya tadi ya. Iya. Para diplomat Korea Utara, mereka itu mukanya kayak sedih, tegang ya. Iyalah pasti. Balik lagi ke negaranya, ibaratnya komunis, serba dibatasi, betul gak? Di negara Malaysia happy-happy, ada mall, ada segala macam ya, bebas ya, cemburung ya. Sekarang dia masuk ke kandang burung lagi ya. Ya Allah, bener-bener Kim Jong Un ya. Sejak dipimpin Kim Jong Un ini kacau ya. Dulu sama bapaknya enggak ya. Mereka udah happy-happy tinggal di Malaysia lah, ini disuruh pulang. Aduh, beban di negaranya ya. Internet segala macam, tontonan TV yang biasanya bisa tukar-tukar channel ya. Ini 1 channel itu pun propaganda. Tentang penghasutan, tentang ini, tentang itu. Ya Allah. Oke, video selanjutnya ya, ada 2 video. Langsung kita play aja, 1, 2, 3, play. Diplomat Korut ditarik dari Malaysia. Pemerintah Malaysia meminta seluruh stafnya diplomatik Korut beserta keluarganya meninggalkan Malaysia dalam waktu 48 jam. Wih. Pernyataan ini dikeluarkan pada 19 Maret 2021. Baru kemarin.
Iya, memang baru seminggu kalau nggak salah setelah Korut secara resmi memutuskan hubungan diplomatik. Malaysia juga menutup kedutaan besar di Pyongyang. Ya, ibu kota Korea Utara. Hubungan diplomatik kedua negara adalah buntut dari adanya warga Korea yang diekstradisi ke Amerika Serikat. Korut menyebut langkah ekstradisi tersebut sebagai kejahatan. Sementara Malaysia menyebut langkah Korut tidak bersahabat. Heran saya, menurut kamu gimana ya? Gara-gara ibaratnya warganya yang satu pula ya kan? Iya, jadi yang kena imbasnya semuanya. Iya, heran ya. Bahkan ini beritanya itu trending kawan-kawan di Indonesia. Tapi ya ibaratnya ya, kalau korang jumpa ibaratnya komen-komenan netizen yang kurang bersahabat, yang ibaratnya provokasi, banyak saya ternampak ya para youtuber Indonesia kebanyakan itu buat konten malahan provokasi, seolah-olah bikin thumbnailnya itu siap-siap negara Malaysia diserang Korea Utara segala macam, provokasi lah. Balul, demi AdSense kamu provokasi malahan buat kayak gitu. Bahkan kemarin ya ada yang komen gini ya, intinya yang saya ingat itu macam ini ya, kamu ya ibaratnya provokasi ya dari thumbnailnya. Dari mana provokasinya ya kan? Memang kenyataan kok kebanyakan yang resist itu netizen ya. Buktinya netizen Indonesia dinobatkan sebagai netizen buruk gitu. Kenyataan ya. Kemarin saya buat thumbnailnya itu ibaratnya netizen yang masih resist itu harusnya lihat ini ya di video yang sebelumnya. Dan ada yang komen macam itu, kamu teh dari thumbnail aja buat macam itu, nggak halal ya, udah jadi Tuhan aja dia kan, sudah mengharamkan segala sesuatu. Ya Allah, tapi saya sabar kan ya, sudah terbiasa dengan netizen plus 62. Tapi tidak semuanya negatif, hanya sedikit. Kalau orang semua jumpa yang macam itu, abaikan saja, betul tak? Tapi sekali lagi saya salut sama Malaysia, berani mengusir diplomat Korea Utara. Kalau pemerintah Indonesia jujur nggak yakin sih bakal melakukan hal yang sama dengan Malaysia. Malaysia tegas, berani, bahkan para netizen juga sudah banyak yang ibaratnya kasih salut sama Malaysia, terbaik. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia, kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.